in finance with distinction di University of Essex UK dari 2012 sampai 2013. Nah, pengajaran yang diajar beliau di kampus adalah financial management, international financial management, financial planning, risk management, financial information analysis, kemudian supervision of other debt description. Nah, selain itu juga beliau aktif menulis di beberapa jurnal, ada di jurnal internasional ataupun jurnal publikasi nasional. Nah, karena saking berprestasinya beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan yang Bapak ada dua di sini, yaitu the Person Finance Prize for the best performance in DA 650 Modern Banking dari University of Essex pada tahun 2013. Pada 2016 juga beliau mendapatkan kembali penghargaan Best Presenter at Second International Conference on Future Business Environment and Innovation dari University. 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, lulusan bahasa Indonesia ya. Tapi kan tetap sama dengan bahasa daerah gitu. Kemudian dilanjut lagi. Sama ya. Dari mana? Oh, Kalimantan Melayu ya. Oh iya. Sama dengan Mas Adini ya. Kemudian kalau Mbak maksudnya? Kan kalau saya di rumah kan orang tuanya dari tapi bahasa, tapi kalau misalkan di daerah yang kita itu bahasanya Mese, Buban, Teon, Nem ya. Sio, Paul, Borges. Kalau yang satunya ada Un, Dos, Tres, Cuatro, Cinco. Oh iya. Oh, nama bahasa daerahnya apa? Yang terakhir ini bahasa daerah Tetun. Kalau yang tadi ya? Iya, itu bahasanya Tetun. Kalau yang tadi pertama itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi dari daerah Jawa. Oke, kemudian sebenarnya tapi ada kesamaannya tetap ya dengan bahasa yang lain itu. Kalau di kita sendiri kalau di bola angkat orangnya bola Mondo ya. Tapi kalau Minahasa Sanggar aku nggak tahu bahasanya. Iya. Kalau karena kita juga di perbatasannya Minahasa sama bola angkat di timur, kita itu sudah tidak terlalu tahu bahasa Mondonya gimana. Pelajar kalau misalkan 1 sampai 10 itu bisa cuma Kebatu, Dewa, Toru, Opat, Limo, Ono, Bitu, Sio, Iya, ternyata mirip juga ya masih ya, bro. Tadi Tilu, Limo, Bitu ya. Kemudian? Kalau saya dari Kalimantan juga kalau Melayu ya. Iya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, walaupun ada yang banyak kesamaan, ada yang sedikit, tapi satu rumpun itu harusnya begitu. Banyak kesamaan. Kalau kita lihat kosakata yang lain, ya itu ada yang mirip sekali, ada yang mirip sekali. Nah, itu yang namanya rumpun bahasa itu ya. Nah, kemudian ya ini kalau sejarahnya itu berasal dari Taiwan ya. Jadi Taiwan yang sekarang itu kan China ya, tapi dulunya tidak ya. Nanti saya akan ceritakan mungkin ya. Jadi ini dan menyatakan ada yang dari Cina bagian selatan, mereka melakukan ekspansi, melakukan penyebaran ke Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Ya. Kemudian berasimilasi dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu mau mendiami wilayah itu. Ya. Kemudian dilanjut. Oh ya, tadi saya lupa nanya yang daring, tapi nggak apa-apa ya. Ya, kita lanjut saja. Nah, kemudian ini ada beberapa tradisi ya, yang kesamaan antara orang-orang Austronesia itu apa? Misalnya membuat tato gitu ya. Jadi kalau tato itu sekarang negatif ya, persepsinya tato ya. Tapi kita lihat nenek moyang kita itu kesamaannya itu adalah misalnya membuat tato. Kalau kita lihat misalnya di suku Dayak itu kan buat tato ya.
Suku Nias di Sumatera itu juga buat tato. Suku Mentawai itu juga buat tato. Nah itu jadi dulunya itu seperti itu. Dulunya misalnya karakteristik kebiasaan seperti membuat tato, ya, kemudian ada ukiran-ukiran di batu, ya, itu adalah karakteristik budaya dari orang-orang Austronesia. Nah mereka juga ini membawa tanaman dan hewan yang kemudian dibawa bersama dengan penyebaran orang Austronesia ke seluruh Indo-Pasifik, ya. Jadi misalnya beras, pisang, kelapa, sukun itu adalah ciri-ciri. Jadi makanan-makanan ini adalah makanan yang sejak dulu itu kita dikonsumsi oleh nenek moyang kita, ya. Beras, sukun, ya. Tahu sukun nggak? Tahu ya, ada juga ya. Nggak tahu? Yang bentuknya bulat hijau itu, ya. Sukun. Kalau di sini sering digoreng ya kalau sukun itu. Sama ya. Kemudian ubi itu macam-macam ya, ubi talas dan lain-lain ya. Kemudian ayam, babi dan anjing. Jadi ini adalah binatang dan tumbuhan yang sering dikonsumsi, yang dibawa oleh nenek moyang kita ya. Kemudian mungkin lanjut. Nah, ini penyebarannya ya. Jadi penyebarannya itu dari Taiwan ya, dari utara itu ke selatan ya, ke Filipina, ke Indonesia, ke arah barat itu sampai ke Madagaskar. Karena itu ya ke arah barat sampai ke Madagaskar, ke arah timur itu sampai ke Hawaii ya, New Zealand dan lain-lain. Itu sebenarnya yang mendiami daerah ini yang di sini itu bisa disebut sebagai orang Melayu. Jadi itu masih saudara kita ya. Kita tahu orang Maori, tahu orang Maori nggak? Maori itu penduduk asli Selandia Baru, New Zealand. Itu orangnya ya itu masih orang Melayu juga ya. Kemudian Hawaii ya, kemudian ada Palau, mungkin ada kepulauan ya yang di sana, termasuk Maladewa ya dan lain-lain yang ke arah barat ya, itu juga masih ada keturunan Melayu kita ya. Ya, kemudian selanjutnya. Nah, ini yang paling timur ini saya cuplikan orang-orang yang masih satu rumpun ya dengan kita. Ini yang paling timur itu ada di Easter Island ya. Masuknya wilayah Chili. Jadi tadi yang Pasifik tapi yang paling timur. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Easter Island itu yang ada ini ya, ada patung-patungnya, yang pernah lihat ya atau pernah dengar ya. Ada patung-patung kepala itu ya. Patung-patung kepala. Nah, itu kepalanya itu mengelilingi pulau ya. Jumlahnya 800 sekian. Jadi orang itu sampai sekarang masih bingung ya. Bagaimana cara memindahkan patung-patung kepala itu ke pinggir pantai. Jadi semuanya di pinggir pantai dan menghadap ke pulau. Jadi ini masih saudara kita orang Melayu yang membuat seperti ini ya. Kemudian orang Madagaskar. Kalau kita lihat ini kan mirip kita ya. Orang Madagaskar itu di dekat dengan Afrika. Di dekat dengan Afrika, Madagaskar itu sebelah barat. Tapi dulu itu yang bersama adalah orang-orang dari kita. Ya, bahasa Madagaskar itu paling dekat itu dengan bahasa Dayak Manyanan atau apa itu? Saya agak lupa namanya. Jadi bahasanya ini mirip sekali dengan bahasa salah satu suku Dayak di Kalimantan. Ini ada yang latar belakangnya Dayak atau Melayu semua? Dayak Manyanan atau apa namanya? Jadi apa? Kahanyan ya. Kahanyan, mungkin seperti itu. Jadi orang Madagaskar itu ya dari penelusuran sebenarnya mereka mungkin berasal dari Kalimantan yang bermigrasi sampai ke Madagaskar, sampai ke Afrika. Tetapi kemudian ya tentu mereka bercampur dengan orang dari Afrika yang disebut sebagai Bantu ya, orang-orang Bantu ya, orang-orang Afrika ya. Nah, dan selanjutnya
Ya, jadi di Madagaskar itu orang menanti seperti ini. Ini kan persis sekali dengan kita ya. Padahal dia di Afrika, ya. Rumah-rumahnya itu sama dengan rumah-rumah di sini, ya, bentuk-bentuk rumahnya. Mereka tanam padi, ya, bahasanya mirip. Ibu kotanya itu Madagaskar itu Antananarivo, ya. Antananarivo artinya itu tanah 1000. Kan Antantana kan sama dengan tanah ya. Rivo itu 1000 gitu ya. Jadi ibu kotanya itu Antananarivo. Jadi itu suatu tempat yang banyak kalau dalam bahasa kalau diartikan sama dengan kita ya. Jadi ini masih saudara-saudara dengan kita ya. Kemudian selanjutnya, nah kemudian juga orang-orang Hawaii ya. Kadang kita nggak berpikir ya Hawaii tari hula-hula gitu ya. Hawaii itu masih juga orang Austronesia yang mereka masuk ke wilayah Amerika ya. Tadinya ini adalah sebuah kerajaan, kemudian kemudian dijajah begitu ya oleh orang Amerika ya. Kemudian selanjutnya, nah berikutnya ini adalah Taiwan ya. Ini adalah suku asli Taiwan. Coba kalau kita lihat seperti ini mirip sekali dengan suku-suku di sini nggak kalau seperti ini ya. Ya kan mirip dengan suku Dayak ya. Kalau kita lihat tariannya, pakaiannya seperti itu ya. Jadi Taiwan itu tadinya penghuninya itu orang Melayu. Ya, sampai tahun 1600-an kemudian datanglah orang-orang Cina yang mereka itu mengungsi sebenarnya karena ada kerusuhan pergantian dinasti ya. Dari Ming ke dari Ming ke Qing ya yang terakhir. Akhirnya orang-orang Cina itu yang pendukung Ming itu pergi ke Taiwan. Akhirnya sekarang yang kita kenal Taiwan itu adalah China begitu. Tetapi aslinya dulunya mereka adalah yang disebut sebagai orang-orang asli Taiwan itu adalah orang-orang yang sama dengan kita. Kalau dilihat dari tradisinya juga mirip sekali ya dengan Indonesia ya. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini yang berikutnya ini adalah New Zealand ya. New Zealand ini yang tadi saya sebutkan sebagai orang Maori. Ya, orang Maori sama biasanya membuat tato. Yang ini orang asli New Zealand ya. Orang asli New Zealand. Kalau kita lihat wajah-wajahnya mungkin juga mirip-mirip ya dengan kita ya. Mirip-mirip dengan orang Melayu. Nah, mereka itu juga tadinya ada kerajaan-kerajaan di sana, kemudian datang orang Inggris ya, orang Barat, kemudian sekarang jadi jajahannya. Ya, paling penduduk aslinya masih ada ya, masih ada mungkin sekitar 30% dari orang New Zealand itu penduduk aslinya yang orang Austronesia. Ya, kemudian berikutnya. Nah, kemudian ini adalah jalur pelayaran ya. Jalur pelayaran yang yang biasa ya diarungi oleh nenek moyang kita ya. Sampai ke Timur Tengah ya, sampai ke pantai-pantai. Nah, itu Madagaskar itu ada di situ ya. Jadi jauh sekali ya. Madagaskar itu ada di dekat dengan Afrika. Ya, ini adalah jalur pelayarannya. Kemudian kita ya lanjutkan next. Nah, ini penyebaran Austronesia di Indonesia. Nah, seperti tadi saya katakan berasal dari Taiwan, kemudian ke Filipina, dan kemudian ke Indonesia. Nah, di Indonesia mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah lebih dulu di sini. Ya, siapa yang lebih dulu di sini? Yaitu itu yang di garis kuning itu ya, itu adalah orang orang dari Asia Asia Tenggara tapi daratan ya, itu namanya Austroasiatik ya. Austroasiatik itu lebih sedikit ya daripada orang Austronesia. Mereka banyak di daerah Sumatera, sebagian Kalimantan dan di Jawa. Itu sudah lebih dulu ke sini. Ya, orang Austroasiatik ini. Kemudian datang orang Austronesia dari Taiwan ya untuk gelombang berikutnya masuk. Mereka berasimilasi dengan orang Austroasiatik dan orang yang terlebih dahulu tinggal di Indonesia ya. Siapa yang terlebih dahulu tinggal di Indonesia? Misalnya adalah orang Papua begitu ya, yang Papua. Jadi saya pernah baca di jurnal
Sebelumnya itu seluruh kepulauan di Indonesia itu penghuninya adalah orang Papua dalam jumlah yang sedikit begitu ya. Kemudian datang orang-orang dari Austroasiatik, dari Austronesia, kemudian kita melakukan kawin campur begitu ya. Jadi kita itu saudara dengan orang-orang Papua, itu kita saudara karena walaupun sedikit di DNA kita itu pasti ada. Karena dulunya seperti itu. Ya. Kalau yang dari Sumatera itu tahu enggak? Pulau Andaman tahu enggak? Pulau Andaman itu letaknya di sebelah utaranya Aceh. Ya, sebelah utaranya Aceh itu masuk wilayahnya India, tapi orang Andaman itu ciri fisiknya itu mirip dengan orang Papua dan orang asli Australia, ya. Jadi hitam, rambut keriting. Artinya apa? Dulu seluruh Indonesia itu adalah penghuninya yang paling awal mungkin adalah orang-orang Papua dan apa itu sama dengan aborigin Australia. Jadi kita tuh semua bersaudara begitu ya kalau kita tahu sejarah seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah misalnya ini peta DNA orang Indonesia. Nah itu yang hijau itu orang Austronesia ya, yang merah itu Austroasiatik, misalnya ini Batak ya. Batak itu banyak yang Austronesianya tinggi ya. Austroasiatiknya yang mungkin 20% ya. Sunda, Jawa itu yang di sini separuh-separuh ya. Kemudian semakin ke timur itu percampurannya antara orang Austronesia dengan orang Papua ya. Jadi ini kan tempat-tempat ya. Misalnya Manggarai ya. Apa itu Lembata, kemudian Alor ya. Di Alor itu kan yang paling tinggi pencampurannya. Ya, jadi dari sini orang Austronesia itu nenek moyang kita semuanya. Ya, tapi kan bercampur-campur ya, berbeda-beda. Kemudian setelah itu datang, nah jadi ini yang paling awal ya, mungkin berapa ribu tahun yang lalu. Setelah itu kemudian ada yang namanya orang Arab datang ke Indonesia, orang Cina datang ke Indonesia untuk berdagang, orang India, orang mana lagi Portugis, orang Belanda, sehingga akhirnya gen kita itu juga kadang-kadang ada gen dari situ. Ya, jadi misalnya Najwa Shihab ya di berita itu Najwa Shihab itu melakukan tes DNA. Ternyata DNA Arabnya itu cuma 3%. Ya. Jadi ini jadi bahan bercandaan di keluarganya ya. Kamu tuh keturunan siapa gitu. Arabnya ternyata cuma 3%. Ternyata dia itu paling banyak dari Asia Selatan, kemudian malah justru gen dari Asia Timur ya dari Cina itu malah 4%, lebih tinggi dari Arabnya. Jadi Najwa Shihab itu seperti ya memang seperti itu yang terjadi ya di kita itu. Kita itu merupakan bangsa yang mungkin sudah percampuran macam-macam. Nah, kemudian Ariel Noah itu ya. Itu gennya yang tinggi mana? Ternyata gen dari India ya. Gennya dari India itu berapa persen untuk Ariel Noah itu? Iya. Ternyata memang seperti itu karena kalau kita lihat di situ ya ada orang Batak, Mentawai, Melayu itu di situ ada campuran dari Indo-Eropa itu ya yang warnanya coklat itu ya. Indo-Eropa itu India ya, India. Jadi banyak orang-orang terutama di Sumatera Barat, Sumatera Utara itu banyak darah Indianya begitu ya. Ya mungkin berapa persen gitu ya. Nah sama juga kalau di sini ya tentu misalnya di Jepara itu kalau kita lihat orang-orangnya ada yang seperti orang Arab, ada yang seperti orang Asia Timur, ya itu wajar. Di mana-mana seperti itu. Ya, di sini ada yang namanya Kauman ya, itu dulunya tempat orang-orang Arab. Ada yang namanya Pecinan ya. Ada nggak di tempat kalian? Ada nggak di bagian kota yang namanya Pecinan gitu ada nggak? Oh gitu ya. Kalau di sini namanya biasanya Pecinan gitu. Iya, mungkin ada ya yang khusus orang Arab. Jadi ada di tempatmu. Kalau sebutannya apa? Tapi ada ya satu daerah begitu. Iya, jadi ya seperti itu ya. Jadi itu peta DNA kita itu seperti itu. Kita itu
ya sudah campur-campur gitu ya. Nah, ini yang memang penyusun terbesar kita yang sama dari Indonesia bagian barat sampai timur itu adalah kita keturunan orang Melayu itu, orang Austronesia ya, yang itu warna hijau itu selalu ada di setiap tempat. Nah, itu orang Sunda dan Jawa itu ya. Itu kan mirip ya DNA kita itu. Sunda dan Jawa itu hijau dan merah ya. Hampir mirip, tapi orang Sunda dan Jawa itu kadang-kadang nggak bisa akur gitu ya. Itu yang di sini aja. Karena saya sering ketemu orang Sunda juga ya. Kadang-kadang ada pamali gitu. Orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa gitu ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Kita itu kadang-kadang hal seperti itu jadi besar begitu. Padahal kalau dilihat itu hampir mirip, hampir sama. Kita itu sama lah ya. Karena DNA-nya itu sama. Nah, kadang-kadang ini upaya-upaya seperti ini tuh kadang-kadang udahlah itu memecah belah gitu ya. Jadi dulu mungkin Belanda itu berusaha memecah belah orang Jawa dan orang Sunda, membuat cerita-cerita, oh ada kejadian ini, jangan mau sama orang. Nah itu adalah upaya-upaya yang seperti itu tidak bagus gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian ini saya langsung ke kontribusi bangsa Austronesia untuk dunia. Jadi kita ingin tahu nenek moyang kita itu seperti apa sih mereka, apakah mereka itu orang-orang yang hebat begitu, lebih hebat dari kita atau tidak begitu ya, kan kadang-kadang kita nggak tahu. Oke, kemudian lanjut. Nah, ternyata nenek moyang kita itu yang pertama adalah pionir pelayaran samudra ya. Jadi sebelum bangsa-bangsa lain itu sudah berlayar, orang-orang Melayu itu ya, orang-orang nenek moyang kita itu sudah sudah ada di laut terlebih dahulu dibandingkan mereka ya. Ini ada buktinya otentik ya. Jadi catatan Cina itu menunjukkan bahwa peziarah Buddha Cina yang akan ke India ya. Kalau dulu kan orang Cina, orang Buddha kan berziarahnya ke India ya. Perjalanan ke barat ya, mencari kitab suci ya. Nah, seperti itu ya. Nah, mereka itu menggunakan kapal-kapal dari orang-orang Melayu begitu ya. Jadi kapal-kapal besar ya dari Nusantara ini yang disebut sebagai Jung ya, itu mampu menampung 700 orang dan 1.000 ton barang. Coba bayangkan, sebuah kapal mengangkut 700 orang ini padahal baru mungkin di tahun 200 atau 300 Masehi. Jauh sekali ya ke belakang. Tapi nenek moyang kita itu sudah bisa membuat kapal yang besar. Orang Cina yang mau pergi ke India itu naiknya ya kapal dari orang Melayu gitu ya. Orang Cina belum bisa buat kapal gitu ya. Jadi naiknya kapal-kapal dari Melayu. Ya, jadi ini catatan-catatan yang sejarah ya, ini tidak fiktif ya ini ya. Ya, kemudian berikutnya. Nah, ini ya. Ini berdasarkan peneliti ini yang namanya Robert ini, orang Austronesia ini mencapai Madagaskar pada tahun 1000 ya, sekitar pada abad ke-8. Pada awal milenium berarti tahun-tahun awal Masehi. Kemudian pada abad ke-8 mereka sudah mencapai Ghana ya. Ghana itu adalah negara di Afrika bagian barat ya. Kemungkinan dengan menggunakan kapal cadik yang mirip yang ada di Candi Borobudur ya, dengan kapal-kapal seperti itu ya. Dan perahu Jung, ini perahu yang besar tadi. Jadi sedemikian jauh ya, sudah sampai ke pantai barat Afrika. Ini dari studi mengenai peninggalan pemukiman orang-orang Melayu di pantai barat Afrika. Coba berikutnya. Nah, jadi letaknya itu di sana ya, pantai barat Afrika itu di sana. Jadi jauh sekali ya. Mereka menyeberangi, misalnya dari Indonesia itu ya petanya. Ini yang lain ya. Saya cuma ingin menunjukkan pantai barat Afrika itu di mana. Jadi memutari dari bawah itu sampai ke tempat yang itu ya, sebelah barat Afrika. Jadi betapa pelayaran dulu nenek moyang kita itu sudah sangat hebat begitu ya. Mereka itu sudah mengarungi ya sampai ke pantai barat Afrika, itu berarti kan ke laut Atlantik ya, ke Samudra Atlantik, sudah masuk ke sana. Ya. Kemudian berikutnya,
Nah, kemudian ini juga ada yang menyatakan bahwa orang Melayu itu adalah orang Austronesia itu malah sudah mencapai Amerika, ya. Jadi kalau ada yang mengklaim orang Amerika itu ditemukan oleh Columbus begitu ya, oleh orang Barat. Tapi sebelum itu kan banyak ya yang sudah ke sana. Salah satunya mungkin nenek moyang kita, ya. Ya, ini ada bukti-bukti ya di sini, misalnya ada kelapa di sana. Karena kelapa itu tidak asli dari Amerika. Itu adalah tanaman otentik yang dibawa oleh orang-orang Melayu. Di mana-mana orang Melayu itu membawa kelapa, begitu ya. Ternyata kelapa sampai ke pantai selatan Amerika. Kemudian juga ada analisis apa itu tadi genom tahun 2020, ya itu ternyata sudah ada antara pulau di Pasifik ya dengan di daerah di Amerika Selatan. Ya, jadi ini adalah bukti ya bahwa nenek moyang kita itu sudah sampai ke, dan mungkin orang pertama yang ke benua baru. Ya, bukan Columbus, bukan orang Viking ya. Karena kan memang sebelum Columbus itu ada orang-orang yang sudah ke Amerika begitu ya. Tapi mungkin yang paling awal adalah orang-orang Melayu ya. Ini jadi sekitar tahun 1150 sampai 1200. Ya, kemudian selanjutnya, nah bangsa kita itu ternyata adalah bangsa penjelajah yang penyebarannya paling luas di dunia. Bangsa Melayu itu hanya kalah dari bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa itu kan baru-baru saja ya. Jadi mereka itu kan dari Inggris, kemudian sampai ke Australia, sampai ke New Zealand, sampai ke benua baru di Amerika. Tapi selain bangsa Eropa itu nggak ada yang mengalahkan orang Melayu dalam hal penjelajahan laut. Ya, ternyata seperti itu. Ya, jadi ini adalah fakta dan kita tuh diakui begitu ya sebagai bangsa penjelajah yang ulung. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini berikutnya penemu teknologi pelayaran. Ya. Jadi penemu teknologi pelayaran itu adalah orang-orang Austronesia. Ini contohnya adalah ini ya, contoh teknologinya itu adalah perahu dengan 2 lambung ini ya, yang ditiru oleh orang-orang Sri Lanka, Maladewa dan sekitarnya. Termasuk bahasa di sana ya. Bahasa Tamil untuk perahu itu adalah Patafu ya. Bahasa Telugu Padava. Bahasa Kanada itu satu daerah di Asia Selatan ya, Padahu gitu ya. Ini mirip semua. Kalau di Jawa itu namanya perahu ya, di Kadasan itu di Kalimantan daerah Brunei itu namanya Padau. Di Filipina namanya Parau gitu ya. Jadi sebutan untuk perahu itu sama, bahkan ini sampai dipakai orang-orang India ya, orang-orang Sri Lanka dan sekitarnya. Oke, berikutnya. Kemudian ada juga ini ya, yang namanya layar tanja atau layar paten. Ini ternyata berdasarkan dari peneliti ini namanya Paul ini ya, bahwa bangsa Arab itu yang katanya mereka itu pelaut ya, itu ternyata meniru dari orang-orang Melayu ya teknologi ini. Ya, jadi layar jenis ini itu bisa digunakan untuk melawan angin ya. Jadi melewati lautan yang melawan angin, ini sangat cocok untuk daerah yang anginnya keras ya, seperti di daerah pantai barat Afrika ya, yang melewati Atlantik gitu ya, Samudra Atlantik. Ya, ternyata seperti ini ya. Jadi orang-orang Arab mungkin yang dikenal sebagai pelaut itu mengadopsi teknologi yang sebelumnya sudah digunakan oleh orang-orang Melayu, oleh nenek moyang kita. Oke, berikutnya. Nah, kemudian ini teknologi kapal yang disebut sebagai kapal jung ya. Kapal jung. Nah, kapal jung ini pada akhirnya itu ditiru oleh orang-orang Cina ya. Jadi orang-orang Cina itu mungkin termasuk satu bangsa yang sebenarnya mereka itu jarang berkontak dengan lautan. Jadi mereka itu punya ketakutan tersendiri dengan laut begitu ya kalau kita baca sejarahnya ya. Jadi mereka itu aktif di laut itu ya hanya jarang-jarang ya. Mungkin ketika ada Laksamana Cheng Ho itu ya. Laksamana Cheng Ho itu membawa
20.000 apa itu awak kapal, membawa berapa ratus kapal, nah itu aja. Tapi sebelum itu mereka itu termasuk jarang ya, jarang kontak dengan laut. Jadi filsafat Cina itu agak jauh dengan laut gitu ya kalau kita baca. Nah, jadi di sini ternyata bahwa ini menurut Sever ya tahun 96 ini menyatakan, ini peneliti ya, ini menyatakan bahwa orang Cina itu membuat Jun itu berdasarkan kapal yang dari kepulauan Indonesia, dari Melayu ya. Ini akhirnya menjadi kapal yang kemudian dikembangkan oleh Cina jadi kapal dagang dan lain-lain untuk abad-abad selanjutnya mereka berlayar begitu ya. Kemudian selanjutnya, kemudian berikutnya adalah perintis perdagangan maritim. Jadi ini kaitannya dengan perdagangan ya. Orang Indonesia ternyata nenek moyang kita itu adalah yang paling awal mengawali perdagangan samudra ya. Jadi mereka sudah mendirikan jalur perdagangan dengan India, Sri Lanka ya, dengan komoditas bermacam-macam itu ya, sampai rempah-rempah ya terutama ya, sampai ke Afrika dan Jazirah Arab ya. Kemudian selanjutnya, nah sebelum adanya jalur sutra ya, ini kan jalur sutra itu kan jalur antara Cina dan Eropa ya, yang diperdagangkan adalah sutra. Itu yang mengawali adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Melayu ya. Jadi itu misalnya yang paling awal itu adalah maritim jet road ya. Jet itu artinya giok ya, batu giok. Jadi yang diperdagangkan itu adalah batu-batu giok ya, batu-batu hias begitu ya. Kemudian ada Maritime Spice Network ya. Ini perdagangan antara Asia Tenggara, Sri Lanka dan India. Sampai akhirnya ada yang namanya jalur sutra itu ya, dikembangkan sampai ke oleh Cina. Ya. Kemudian berikutnya, kemudian ya yang paling khas mungkin di sini adalah bahwa orang-orang Melayu ini ya membawa rempah-rempah. Ini adalah salah satu contohnya ya. Contohnya ini adalah kapur barus ya, atau kamfer yang dari Barus itu adalah kota di Sumatera Utara ya. Ada yang dari Sumatera? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Barus itu adalah nama kota di Sumatera. Jadi itu jadi nama kapur Barus ya. Itu zaman dulu tuh mahal sekali ya. Sampai itu, nah sampai di situ itu ada, saya masuk ke Al-Qur'an itu ya. Ini artinya di sini saya tidak menunjukkan ke agama Islam atau non-Islam tidak, tapi artinya Al-Qur'an itu kan tahun ke abad ke-6 Masehi ya. Abad ke-6 Masehi. Jadi awal sekali. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas yang campurannya adalah air kapur gitu ya. Ini artinya adalah kapur barus itu yang dimaksud ya, camphor itu ya. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi itu memang, dan ini jelas bahwa barus itu satu-satunya produsennya adalah di Sumatera ya, Sumatera bagian utara itu. Ya. Ya ada yang bilang kalau mumi Fir'aun itu salah satu balsemnya itu bahannya juga dari kapur barus ini ya, dari. Nah, itu contoh kapur barus itu salah satu komoditi, tapi kalau di kita itu kan banyak ya. Misalnya kalau dari mana? Dari timur itu misalnya ada kayu cendana misalnya. Itu kan juga mahal sekali ya pada waktu itu ya. Kemudian selanjutnya, kemudian yang berikutnya ya, mungkin sumbangan orang Melayu untuk dunia itu salah satunya adalah kita itu adalah yang pertama mengembangkan beras. Coba dibayangkan kalau tidak ada beras ya. Sekarang beras itu dikonsumsi oleh setengah orang-orang di dunia ya. Besar sekali ya. Cina itu mereka mengandalkannya beras. India ya, yang populasinya paling besar ya. India itu juga beras. Dan beras itu siapa yang pertama kali bertanam beras? Itu adalah orang-orang Melayu. Ini para ahli meyakini seperti itu, bahwa pertama kali beras itu didomestikasi di lembah sungai yang di Cina ya, pada saat itu adalah wilayah orang Melayu ya. Jadi memang orang Cina yang sekarang itu disebut sebagai orang Han ya. Han Cina itu tadinya awalnya mereka itu di daerah utara. Lama-lama mereka bermigrasi ke selatan ya. Nah,
beras itu sangat penting ya bagi pemenuhan nutrisi sebagian besar penduduk di dunia. Padahal nenek moyang kita bukan hanya beras saja ya, mereka juga membawa ubi ya, pisang ya, kelapa, itu khas ya, khas orang Melayu. Dan kita lihat kontribusinya besar ya, ubi itu ya, makanan alternatif ya, pisang sekarang di Amerika, Eropa itu orang juga semua makan pisang ya, karena itu makanan yang sehat, yang enak begitu. Dan juga ayam ya, ayam itu juga adalah hasil domestikasi mungkin oleh orang Melayu juga ya. Ini seperti yang ada di depan jenengan itu ada ayam itu ya. Coba kalau ayam itu dulu tidak dijinakkan oleh orang nenek moyang kita, nah itu seperti apa? Kita nggak bisa menikmati ayam kan begitu. Kemudian berikutnya, nah kemudian Indonesia ya, Indonesia itu mengapa sih Indonesia ini memiliki posisi yang strategis ya sebagai keturunan orang Austronesia, karena kita itu adalah negara dengan jumlah penduduk Melayu yang terbesar di dunia ya. Kalau kita lihat di situ Indonesia itu 260 juta, hampir semuanya kita itu orang Melayu ya. Kemudian Filipina ya, hampir semuanya orang Melayu. Madagaskar, Malaysia ya. Thailand itu Thailand bagian selatan ya yang merupakan orang Melayu. Thailand bagian utara itu mungkin secara ras sudah berbeda. Ya. Timur Timur, kemudian New Zealand tadi orang Maori, orang penduduk asli New Zealand. Orang Singapura itu penduduknya mungkin 5 juta orang, 700.000 diantaranya adalah Melayu ya. Taiwan itu mungkin sekitar 575 juta orang itu adalah orang Melayu. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan populasi orang Melayu terbesar di dunia. Oleh karena itu kita itu memang harus jadi yang utama ya, karena kita adalah yang paling besar dari segi jumlah ya. Kemudian yang kedua, next selanjutnya, bahwa kita itu adalah salah satu negara yang merdeka. Jadi orang Austronesia itu, orang Melayu itu tidak semuanya merdeka, begitu ya. Tidak semuanya merdeka. Misalnya orang di New Zealand, orang Maori, mereka tidak merdeka. Mereka tidak, kadang-kadang mereka ada direpresi, ada di didiskriminasi, begitu ya. Ya, orang Melayu di Taiwan mungkin tidak bisa menikmati seperti yang dinikmati di Indonesia ya. Jadi sering terjadi seperti itu ya. Kita itu harus melihat seperti itu ya. Kadang-kadang kenyataan seperti itu ya. Misalnya begini, Timur Timur dulu ingin lepas dari Indonesia begitu ya, Timur Timur. Kemudian lihat setelah Timur Timur itu lepas, tadinya dihasut oleh Australia. Setelah lepas, ternyata minyaknya itu pembagiannya dengan Australia itu Timur Timur itu dirugikan gitu ya. Pembagiannya cuma dapat sedikit. Timur Timur tadinya diintimidasi oleh Australia supaya lepas dari Indonesia. Setelah lepas, kemudian malah istilahnya dikerjani lah oleh Australia kan begitu ya jadi sekarang. Sehingga kita lihat kan justru kalau dari sisi ekonomi kan justru tidak semakin baik kan begitu ya, dibandingkan dengan dulu ketika masih ada di wilayah kita ya. Jadi ya hal semacam itu memang terjadi begitu ya. Kemudian selanjutnya, nah mungkin ya ini yang jadi pemikiran kita ya, bahwa kita sudah tahu nenek moyang kita itu seperti itu ya, mereka merupakan pelaut ulung yang tangguh dan lain-lain. Mungkin bangsa Indonesia ini sekarang ya masih belum di level itu sebenarnya ya, mungkin masih belum di level itu. Nah sehingga ini menjadi PR bagi kita supaya nanti kita itu bisa istilahnya mengembalikan ya kejayaan nenek moyang kita ya yang sudah dikenal
ya oleh orang-orang lain di seluruh dunia. Nah, saat ini Indonesia posisinya mungkin kita nggak terlalu maju kan begitu. Tetapi bisa ya, kita bisa kalau semua pihak itu bersungguh-sungguh. Kita masih menghadapi berbagai masalah korupsi, masalah ketimpangan dan lain-lain. Ya, tetapi semua orang harus berkontribusi seperti Mas dan Mbak ini ya sebagai mahasiswa ya emang harus berusaha bersungguh-sungguh ya. Nanti jadi orang ya bekerja atau berwira swasta ya, jadi orang yang kalau semuanya itu melakukan hal yang baik ya, jadi nanti semuanya itu juga akan membaik begitu ya. Jadi tidak usah kita harus memulai dari diri kita sendiri kan begitu untuk membuat ya Indonesia ini menjadi maju begitu. Tetapi pesan yang ingin saya sampaikan tadi ya, bahwa sebenarnya kita itu yang pertama bahwa kita itu sebenarnya adalah satu semuanya bersaudara ya. Jadi dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia kita itu bersaudara ya. Kita itu masih masuk sebagai orang Melayu. Ya, bahkan dengan orang Papua kita semua itu punya darah Papua di tubuh kita. Ya, jadi semua kita ini bersaudara sehingga kita harus tidak ada namanya kita itu melihat suku lain itu kurang bagus begitu ya, nggak ada, semuanya itu kita sama ya. Jadi nggak ada yang namanya pribumi tidak pribumi, semuanya itu kita semuanya adalah mix ya, campuran dari berbagai suku yang nenek moyang kita itu datang ke sini begitu ya. Nah itu mungkin untuk materi yang pertama yang ingin saya sampaikan. Ya, kemudian langsung ke yang kedua nih gitu. Langsung kedua saja, Pak. Nanti tinggal tanya sih. Oh gitu ya. Oke, langsung ke yang kedua saja. Ini kaitannya dengan nanti kalau yang kedua ini kan saya hanya sebentar saja. Nanti kembali ke Mas dan Mbak dalam kaitannya dengan refleksi ya. Jadi nanti masing-masing memberikan pendapat gitu ya. Nanti masing-masing memberikan pendapat. Oke, refleksi Modul Nusantara. Mungkin saya akan memberikan pengantar ya. Saya kemarin sudah melihat YouTube-nya ya. YouTube yang di Nalendra itu kayak kayak sering putus-putus gitu ya di YouTube itu, kendala dengan sinyal ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang pertama mengenai batik ya. Sebenarnya batik itu apa sih, kemudian bagaimana ya? Jadi tradisi batik itu adalah tradisi yang ditemukan di banyak negara ya. Jadi orang Cina itu juga bikin batik ya. Cina bagian selatan itu bikin batik. Orang India ternyata dari berapa 2000 tahun yang lalu mereka sudah buat batik ya. Kemudian ternyata ini sampai ke Nigeria. Kok bisa ya? Batik itu kok sampai ke Nigeria ya. Nah, ini katanya dulu ada prajurit VOC yang dari Afrika gitu ya, prajurit-prajurit Afrika yang namanya hitam ya masih ya. Nah, mereka itu disebut sebagai Belanda hitam ya. Kalau orang Jawa bilang itu londo ireng gitu ya. Jadi dulu itu kita sering dengar istilah londo ireng. Nah itu memang ada dulu ya. Di orang-orang dari Afrika yang direkrut waktu itu karena ada perang Padri ya. Perang Padri atau perang apa kalau tidak salah ya. Itu kemudian mereka ke sini tahu batik ya, kembali ke tempat asalnya, batiknya itu dibawa. Jadi ini sekarang di Nigeria itu juga ada batik ya seperti di tempat kita ya. Kemudian berikutnya ya, kemudian pada Oktober 2009 ini UNESCO ini sudah menetapkan batik Indonesia sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Jadi pengakuan akan batik Indonesia itu sudah sampai ke tingkat dunia. Artinya kita itu memang harus bangga dengan batik ya. Macam-macamnya itu batik Kalimantan ya yang dipakai. Kelihatannya motifnya seperti itu ya kalau batik Kalimantan ya. Ini kayak sebenarnya polanya itu pola gagas, Pak. Tapi hanya sebagian. Sebagian. Seluruhnya ada. Artinya batik Kalimantan polanya terus ada campurannya lagi ya. Iya. Nah itu juga pakai batik. Ya.
Jadi batik itu kita perlu bangga ya. Karena Nelson Mandela itu yang Presiden Afrika Selatan itu pernah di satu acara juga pakai batik ya. Di sidang Majelis Umum PBB itu ada juga yang pakai batik ya. Batik itu kan dari Indonesia ya. Jadi banyak orang yang tahu seperti itu dan ini sudah diakui sebagai warisan dunia ya. Ini kan tinggi sekali namanya ya, Masterpiece of Oral and Intangible Heritage ya. Jadi ini kan tinggi sekali ya dari kalimatnya ini. Ya, Hari Batik Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Oktober ya. Ini berarti kan ini sudah kelewat 22 hari ya. 22 hari yang lalu itu adalah Hari Batik Nasional ya. Ternyata diperingati ya. Mungkin banyak yang baru tahu ya. Banyak yang baru tahu ternyata ada Hari Batik ya. Ya, ternyata hari tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik. Kemudian berikutnya, nah di Indonesia batik itu merupakan tradisi di berbagai wilayah ya. Jadi bukan hanya Jawa saja yang punya tradisi batik ya. Ya, Bali, Minangkabau, Kalimantan ya, mungkin daerah-daerah lain yang apa itu yang saya nggak tahu itu juga punya batik ya. Saya dulu ya memang pernah punya batik seperti yang Mas pakai. Itu terus ya ada orang bilang, oh ini batik Kalimantan ini yang seperti ini kan gitu. Jadi setiap daerah itu punya batik ya. Mungkin ini salah satu yang paling universal begitu ya di Indonesia. Ya kalau di Jawa itu hampir tiap kota mungkin punya batik. Cuma yang paling terkenal mungkin adalah misalnya di Pekalongan gitu ya. Itu mereka sudah jadi industri ya. Sudah jadi industri, ada pasar batik sendiri yang sangat besar ya di situ. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya, kemudian batik ini merupakan media pertemuan berbagai budaya yang melalui perpaduan motif. Ya, ternyata di mana-mana batik dari banyak daerah itu tidak hanya satu motif saja ya, tapi dipengaruhi oleh berbagai unsur. Ya, coba selanjutnya. Nah, misalnya itu ada contohnya ya. Contohnya ya, yang paling atas itu misalnya itu adalah batik yang asli Indonesia ya. Kemudian ada yang pengaruh dari Jepang ya. Ya, yang di bawahnya ya, nomor 2 dari atas. Kemudian ada batik dari Bengkulu, Cirebon, Jambi. Itu yang banyak adalah pengaruh Islam ya. Ada banyak pengaruh Islam. Pengaruh Islam itu artinya berarti tidak boleh ada makhluk hidup ya, tidak boleh ada hewan begitu ya. Ya. Tidak boleh ada gambar hewan, berarti mungkin tumbuh-tumbuhan, mungkin ada kaligrafi begitu ya. Kemudian yang paling bawah ya itu mempengaruhi daerah Cirebon, Garut ya, Pekalongan, Madura itu adalah dari India ya, dari India. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian ada pengaruh Hindu-Buddha ya, itu seperti misalnya yang paling kanan atas itu ya. Itu kalau kita ingat kalau di sekolah dulu lambang apa itu? Tutwuri Handa Yani. Jadi ini pengaruh dari Hindu-Buddha ya. Kemudian ada pengaruh dari Eropa ya, ini batik-batik seperti yang warna-warna seperti ini yang nomor 2 itu. Ya, kemudian yang berikutnya pengaruh dari Cina ya. Ini misalnya batik di daerah Lasem. Yang paling dekat sini Lasem ya, daerah timur sini mungkin 2 jam. Itu batiknya itu seperti itu, ada burung-burung apa itu namanya apa ya, burung punik ya, burung punik gitu ya. Nah, orang Lasem itu banyak yang ciri fisiknya itu seperti Cina ya. Tapi ya kalau sekarang mereka udah tahunya orang Jawa gitu ya. Seperti itu. Seperti misalnya siapa ya? Nah, saya agak lupa namanya ya. Ada salah satu tokoh yang itu orang Lasem. Ya, kemudian selanjutnya ya. Nah, kita akan bahas mengenai horok-horok ini ya. Ini namanya aja sudah menarik ya. Nah, horok-horok itu adalah bahan makanan tradisional yang berasal dari pohon aren ya. Jadi kalau di sini
itu menjadi makanan pendamping ya, misalnya kalau kita jajan bakso gitu ya. Jajan bakso kalau di Jepara itu seringnya adanya dengan huruf-huruf, tidak dengan nasi ya, atau lontong itu tidak, tapi dengan huruf-huruf. Nah, kemudian ya selanjutnya, nah sebenarnya apa sih pentingnya huruf-huruf itu ya bagi kita? Ini sebenarnya adalah bentuk dari diversifikasi pangan. Ya. Jadi supaya orang itu tidak tergantung dengan yang namanya beras. Ya. Dulu itu kita banyak sekali ada promosi diversifikasi pangan, ya. Tapi kan nggak ada yang jalan. Ya, kita males ya ganti beras dengan ubi itu kan, ganti beras dengan jagung, gitu. Susah ya. Tapi di sini itu alhamdulillah bisa ada makanan alternatif dari selain nasi, yaitu ya huruf-huruf ini. Ternyata ini orang bisa menerima begitu. Ya. Jadi ini pentingnya seperti itu supaya kita tidak tergantung dengan yang namanya nasi, karena yang namanya ketergantungan itu bagaimanapun tidak baik, ya kan? Kalau di tempatmu ada makanan apa yang selain nasi yang biasanya dimakan selain nasi apa saja? Ada nggak? Apa? Iya. Oh, dari labu ya? Dari labu. Kemudian selain kalau di Maluku itu ada papeda itu ya. Di Maluku ya. Nah, jadi ini pentingnya seperti itu ya. Mengapa huruf-huruf ini kok kita belajar ke sana ya? Mengapa sih kita kok belajar? Ya, berarti ini adalah satu apa istilahnya local wisdom ya. Ini bisa disebut sebagai local wisdom untuk diversifikasi ya, agar kita itu tidak terlalu tergantung dengan beras ya. Untuk beras itu kita setahun itu makannya hampir 100 kilo beras. Berarti sehari itu kita makan hampir seperempat kilo beras ya kalau dihitung dari itu ya. 90 hampir 100 kilo per tahun. Coba bayangkan. Jadi kita tuh makannya beras terus ya, hampir seperti itu ya. Seperempat kilo sehari. Nah, di sisi lain ya, selanjutnya di sisi lain, kita itu harusnya mengembangkan makanan alternatif dari lokal, gitu ya, yang sumbernya dari sekitar kita. Tapi yang terjadi tidak. Sekarang masyarakat itu justru suka dengan makanan alternatif yang berasal dari impor. Yaitu dari apa? Dari terigu, ya dari gandum. Nah, konsumsi kita itu adalah 30,5 per kilo per tahun. Jadi hampir kita tuh tiap hari tuh makan 1 on gandum. Pasti di sini banyak yang tiap hari masak mie ya. Nah, itu contohnya. Kita itu sedemikian rupa sudah tergantung pada mie instan ya. Kita tuh sangat tergantung pada mie instan. Dan mie instan itu adalah dari impor ya, dari Australia, dari Amerika, dari Turki ya. Itu tidak berasal dari sekitar kita. Ya, seandainya misalnya ada masalah begitu, ada masalah apa pelayaran gagal panen misalnya dari Australia, nah, nanti kita akan terimbas itu ya. Kita tidak bisa mengontrol karena itu berasal dari luar wilayah kita, kan begitu. Kita tidak bisa berdaulat secara pangan, ya, food sovereign, ya begitu ya. Nah itu. Jadi horog-horog itu dia berasal dari lokal, dari aren, ya, yang mungkin di sini itu banyak. Di tempat Mas dan Mbak juga banyak mungkin pohon aren, ya, yang di sini itu ternyata bisa ditawarkan menjadi makanan alternatif. Ya, ini satu hal yang di situ yang bagusnya hal ini. Kemudian berikutnya, nah isu yang lain ini adalah ternyata terkait dengan kesehatan. Ya, itu salah satunya itu tadi, mengapa itu kita jangan terlalu bergantung pada nasi. Ya, karena tentu satu makanan itu punya plus dan minus. Misalnya nasi itu nggak bisa untuk orang yang diabetes. Ya, sekarang semakin banyak orang yang diabetes. Ya, ada makanan-makanan yang bagus untuk penderita diabetes.
Ya mungkin karena kandungan kalorinya rendah atau mungkin karena indeks glikemiknya itu rendah ya, itu lebih bagus untuk kesehatan kita ya. Tapi kita jarang melihat hal ini karena apa? Kita sudah tergantung pada nasi. Sudah tergantung pada mie instan ya. Mie instan itu juga ada jeleknya ya untuk orang-orang yang sakit apa itu asam lambung, ini biasanya yang sudah tua. Itu saya tuh dulu makan mie instan, sekarang nggak bisa. Begitu makan mie instan langsung sakit perut gitu ya. Lama-lama begitu, nanti semakin tua semakin terasa ya. Ya, jadi karena nggak tahu ya itu kandungannya seperti itu. Dan teman saya juga banyak yang begitu. Ya, tadinya yang ngapa-ngapa, ternyata makan mie instan semakin lama semakin nggak kuat ya. Nah, sebenarnya bisa kalau mie itu mungkin dibuat dari bahan-bahan di sekitar kita ya. Di Jogja itu ada yang namanya mie letek ya. Letek itu kalau bahasa Jawa itu, kalau bahasa Indonesia itu artinya apa ya? Buram gitu ya. Letek itu atau jelek lah ya pokoknya yang letek ya. Letek itu kalau putih itu berarti dia kebalikannya lah gitu ya. Kotor gitu. Nah, itu sebenarnya mie yang dibuat dari bahan lokal yaitu dari kalau tidak salah kasava itu dari apa itu? Ubi ketela pohon ya, dari ketela pohon ya. Nah, sebenarnya itu malah justru lebih sehat gitu ya. Itu justru lebih sehat ya. Kalau sekarang itu ya kalau terigu itu ada juga yang namanya gluten ya, gluten. Gluten itu pengaruhnya buruk, maka sekarang banyak orang yang mencari sumber pangan yang non gluten. Jadi yang gluten itu apa yang bikin kenyal itu loh. Roti itu yang bikin kenyal itu namanya gluten. Ya. Kalau semakin kenyal kan semakin enak. Tapi justru semakin kenyal itu semakin tidak sehat. Ya, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini juga kita kalau misalnya seandainya itu tidak menggunakan ya tidak ada orok-orok, nah, mungkin yang namanya pohon aren ya itu mungkin tidak ditanam lagi. Ya, kita itu kaya, Indonesia itu kaya akan sumber bahan pangan. Ubi itu berapa banyak modelnya itu ada di sini ya. Kalau ada ubi talas, ada ubi yang kalau kalau di sini itu ada namanya apa? Kalau bahasa Jawa ya, ada namanya gemili, ada uwi, ada apa porang ya, ada macam-macam. Saya tuh pernah ada ubi juga yang menyebabkan agak mabuk gitu ada. Pernah dengar Bayu? Apa itu namanya saya lupa. Itu kalau saya pernah itu ya, habis dari bis jajan di daerah Wonosobo itu beli makanan olahan ubi. Nah itu habis dari bis itu kok kayak melayang-layang gini ya. Nah ternyata itu ubi itu punya efek agak memabukkan gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Kapan lagi ya kita menikmati agak mabuk gitu kan ya. Nggak bisa. Nah itu ternyata ada seperti itu ya. Jadi makanan-makanan apa itu yang ada di sekitar kita itu kalau tidak ada yang melestarikan itu nanti kan seperti apa ya. Nah, ini saya berusaha kalau di rumah ini nanam sendiri pohon apa itu kelor ya. Jadi kalau masak ya tinggal ambil kelor. Pohon pepaya, masak daun pepaya itu tidak tergantung pada apa komoditas-komoditas dari luar ya. Kemudian selanjutnya ya benteng Portugis ya. Nah, ini kemarin ke sana saya belum sempat lihat ya. Benteng Portugis apa itu YouTube-nya ya. Kalau ke sananya saya sudah pernah. Ya, jadi benteng Portugis itu sekarang mungkin tinggal apa? Pondasinya ya. Tinggal pondasinya sudah